dijikit ya, sambil dijikit. Contohnya begini, 1, 2, 3, 4. Yang bisa aja. Ya, gantian. Makanya pegang pakai kursi. 1, 2, 3. Ya, turun. Sekarang yang satu lagi. 1, 2, 3, 4. Tahan ya, Putri pegang, buat pegang tangan ya. 1, 2, 3, 4. Sekarang semua sudah. Nah, sekarang yang terakhir kita mau belajar duduk sambil duduk berdiri. Tapi nanti ya mami Ana agak susah ya. Sekarang gini, yang kursinya memang kursi ini yang harusnya ya. Sekarang mulai gini. Kursi 1, 2, 3. Tapi sambil duduk ya, karena saya nggak ada bangku, saya nggak bisa duduk. 4. Duduk. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini bisa diperagakan setiap hari. Tujuannya untuk apa? Menjaga keseimbangan supaya oma-opa, bapak ibu tidak akan ada lagi misalnya jalan kesandung atau jatuh karena kurang keseimbangan, supaya otak kanan dan otak kiri maupun keseimbangan dari tubuh kita itu tetap terjaga. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, di hari yang baru kami boleh ada Tuhan dalam ibadah onsite yang perdana di tahun 2024. Kalau tahun 2023 Tuhan sudah menjaga, memelihara, melindungi kami dalam perjalanan kehidupan kami sampai dengan kami boleh mengakhirinya Tuhan. Maka kami terlalu yakin dan percaya Tuhan yang sama yang akan menuntun kami di tahun 2024. Kami katakan kami tidak berkekurangan. Kami katakan kami semakin kuat dan tidak menjadi lemah. Dan kami percaya Tuhan, bersama Engkau ya Tuhan, kami akan cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah pada pagi siang hari ini akan mengubah setiap kami, akan menghidupi manusia roh kami Tuhan, untuk kami semakin lekat dengan Tuhan, menjadi murid-murid yang militan di hadapan-Mu Bapa, dan melakukan kehendak-Mu pada zaman ini. Terima kasih Bapak, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat pagi, apa kabarnya? Selamat tahun baru. Saya percaya semuanya dalam keadaan baru, baju baru, rambut baru, dan mukanya nggak baru ya, mukanya tetap lama ya. Adakah yang baru pertama kali hadir di ibadah tahun baru ini? Boleh bangkit berdiri, yang baru pertama kali boleh bangkit berdiri. Berikan salam oleh para pengerja. Kita bersyukur pagi ini ada jiwa yang baru di tahun yang baru. Dan kita percaya Tuhan akan memberikan jiwa-jiwa untuk baku-baku yang kosong. Yang mau katakan yes, yang mau katakan amin. Semuanya dalam keadaan baik. Yang tidak baik ada di sini. Semuanya dalam keadaan baik, amin. Terus bernyanyi dan bersukacita bagi Tuhan, amin. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang baik. Kalau kita boleh hadir, kita boleh ada di dalam perjamuan kudus hari ini, kita percaya Tuhan Yesus baik. Yang mau katakan yes, berikan lagi sorak-sorai dahsyat. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai pagi ini. Kami bersyukur buat nafas kami. Thank you Lord Jesus. Kau terlalu baik dalam hidup kami. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala
semuanya dalam keadaan luar biasa. Ya, ada seorang ibu yang baru dan tadi sudah disambut Pak Randy. Pak Randy juga baru di tahun baru ini baru datang ya. Haleluya. Siapa nyanyi buat Tuhan? Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari
Siapa nari? Siap. Wow. Saya percaya bangku-bangku yang kosong Tuhan kirimkan jiwa-jiwanya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ayo bersama anak-anak. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari. Tepuk tangannya lagi buat Tuhan kita. Seperti dak menari. Yang masih berdiri berarti masih senang gak mau duduk. Nanti Pak Randy pulangnya jam 2 siang pulang. Kita mau siapkan hati kita buat firman Tuhan. Kita percaya firman yang disampaikan di tahun baru ini menjadi rema buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh hidup dan bernafas sampai pagi ini, kami tahu rencana-Mu indah dalam kehidupan kami. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu, ya Tuhan.
roh kita. Ya rabara-bara-bara-bara. Bangkitkan rohmu. Ya rabara-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 bara. Ya rabara-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 bara. Ya rabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Ya rabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan Yesus, karena kami tahu 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau melihat kami Tuhan, kami menjadi biji mata-Mu Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah menjauh daripada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami hanya berharap kepadamu, kami hanya mengandalkan-Mu, kami hanya memohon kekuatan daripada-Mu Tuhan. Mungkin fisik boleh lemah, tapi kami percaya iman kami berkobar-kobar dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami semua boleh berada di tempat ini, memuji, menyembah-Mu, menari buat-Mu Tuhan. Semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu, semua itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan Yesus. Pakai mulut dan bibir hamba-Mu Tuhan untuk membangkitkan roh, untuk memberikan jalan keluar atas firman yang disampaikan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan tidak ada yang Kau lewatkan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu yang saya kasihi, opa-opa yang saya kasihi, selamat tahun baru. Selamat tahun baru semuanya ya. Wah, udah lama juga saya nggak di sini. Saya mau kasih satu rahasia. Selama saya pelayanan kayaknya baru di tempat ini saya buka jas ya. Menari-nari buat Tuhan, ikut nari-nari. Saya percaya nggak semuanya kita punya hati bisa menari di tempat ini. Tapi saya percaya yang duduk pun hatinya menari-nari buat Tuhan. Amin. Iya, itu yang penting. Ya kan? Iya, saya juga jarang-jarang loh nari-nari seperti itu. Ya. Tadi ibu bilang di depan, Pak Randy gimana perasaannya kalau menari-nari gini? Saya bilang, it's okay. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ya kan? Kalau kita masa-masa kita sudah lagi masa-masa senior seperti sekarang ini di rumah, mungkin kita anak-anak udah besar-besar, nggak ada yang nemenin kita sendiri, ya kan? Kita doa sama Tuhan tapi nggak ada teman-teman. Di tempat inilah kita bisa menari sama-sama, kita bisa tertawa sama-sama, ya kan? Kita bisa bersuka cita sama-sama karena firman Tuhan, oh hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadinya it's okay Bu, it's okay. Saya suka sekali, makanya saya ikut. Ya. Kelihatan kalau orang dibuat-buat sama orang yang nggak dibuat-buat narinya gitu ya. Kita ambil kemuliaan buat Tuhan. Nah, kita tahu visi tahun 2024 apa? Slide. Ya, bangkit jadi teranglah. Tapi ini ada hubungannya dengan visi kita tahun 2023. 23 apa? Bangkit jadi pemenang. Jadi pemenang. Kalau kita belum menang, tapi kita mau jadi terang, gimana coba? Kita masih loyo, kita masih mikirin yang tahun lalu, aduh susah tahun lalu, tantangan tahun lalu yang belum kita bisa selesaikan. Gimana bisa jadi terang? Itu berhubungan Bapak Ibu. Sekarang saya tanya, siapa yang sudah jadi pemenang? Maaf. Kaget saya menjawabannya Bu. Ibu bilang aku, tapi ada di antara Bapak Ibu saya lihat masih begini. Masih mikir, gue udah menang belum ya? Gue masih sakit pinggang gue, ya kan? Lutut sendi-sendi masih sakit nih, gimana Tuhan belum kasih kesembuhan? Gimana bisa jadi pemenang?
Sekarang saya kasih tahu ciri-ciri pemenang. Ya, ada nggak di antara kita semua ciri-ciri pemenang? Yang pertama, kalau kita bisa melewati tahun 2023 dengan sukacita, walaupun di tengah gelombang, di tengah tantangan, di tengah pergumulan, tapi kita bisa melewati itu dengan sukacita, itu kita namanya pemenang. Semua kita yang ada di sini sudah lewati kan tahun 2023, berarti kita adalah pemenang. Yang kedua, apa itu pemenang? Kalau kita masih punya iman sampai saat ini, masih mengandalkan Tuhan, masih berdoa, masih berharap sama Tuhan, ya, menjaga iman kita, berarti saudara dan saya adalah pemenang. Saya percaya semua kita begitu kan di tempat ini. Kalau begitu saudara pemenang. Yang ketiga, apa ciri pemenang? Kalau kita masih bisa setia kepada Tuhan, masih bisa beribadah, datang ke tempat ini kepada Tuhan, ya, sama-sama memuji menyembah Tuhan, ya, itu saudara dan saya adalah sebagai pemenang. Iya kan? Sekarang siapa yang jadi pemenang dari ciri-ciri saya yang sebutkan? Amin. Kaget saya berapa kali. Sekarang tadi yang saya lihat ini, rupanya udah begitu, udah berubah. Saudara dan saya adalah pemenang karena kita bisa melewati tahun 2023. Sekarang tugas kita tahun 2024, jadilah terang. Jangan ragu. Jangan masih pertanyakan saya pemenang apa enggak ya. Jangan pertanyakan itu. Kita bisa lewat tahun 2023 itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Ya. Itu dia. Nah, sekarang Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, Tuhan pimpin kita untuk kita masuk tahun 2024 dengan bukit sukacita, gunung sukacita, tapi juga ada lembah, ya, lembah tantangan, lembah pergumulan, ya. Kita masih berdoa buat anak-anak kita mungkin, ya, untuk masa depan anak-anak kita, ya, supaya anak kita dapat pekerjaan, supaya anak-anak kita bisa lulus dari sekolahnya, ya. Kita masih berdoa untuk sakit kita, untuk kita bisa sembuh. Itu semua adalah suatu hal yang wajar dalam kekristenan. Saudara dan saya dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pejuang. Untuk menjadi pejuang, untuk menjadi fighter. Kristen itu bukan berarti hidup enak, ya, hidup penuh berkat, tapi juga hidup dengan memikul salib Tuhan Yesus. Jadi adalah suatu hal yang wajar kalau saudara dan saya masih bergumul dalam doa. Itu dia. Tapi malam ini, tapi pagi ini, saya biasanya kalau khotbah di sore, jadi malam. Tapi pagi ini Ibu Hana dan rekan-rekan semua dan saudara-saudara semua, Tuhan bukan cuma memberikan janji. Tahun 2024 Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan membuat kita mengalami janji itu. Mengalami janji itu. Bukan cuma kita dengar janjinya tapi kita gak mengalami. Siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk kita mengalami janji itu, untuk kita menerima janji itu, ya, datang di hadapan kita janji itu. Siap. Bangkitlah. Kata bangkit itu berarti arise bahasa Inggrisnya, ya. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan arise, artinya bangkit. Dalam terjemahan Alkitab yang lama juga bangunlah, ya. Jadi antara bangkit dan bangun itu sama. Jadi arti dalam Alkitab itu dari dulu sampai sekarang itu arti ini sama. Bangkit, bangun. Bangkit, bangun arti positifnya adalah bangkit dari posisi kita duduk, jadi bangkit, ya kan. Terus mungkin dari bangkit itu artinya dari tidur, jadi bangun, turun dari ranjang, ya.
bangkit dari kejatuhan atau keterpurukan, bangkit dari hal-hal yang tadinya kita udah lemah gitu. Sehingga akhirnya kita menjadi kuat lagi, itu namanya bangkit. Nah, jadi bangkit dari posisi yang lebih rendah menjadi lebih berdiri, jadi berdiri, itu namanya bangkit ya. Nah, bangkit dari kelemahan ya menuju kekuatan, bangkit dari keterpurukan menuju kemenangan. Nah sekarang kita harus bangkit dari apa aja nih? 2024 kita harus persiapkan diri untuk bangkit dari apa aja. Yang pertama, klik. Nah, yang pertama adalah bangkit dari kekalahan. Ya. Kalau kita di tahun 2023 kita merasa nggak berhasil, kita merasa gagal, atau sakit kita mungkin masih ada, ya, kita kalah. Jangan berhenti sampai di situ. Jangan berhenti dari kekecewaan. Jangan berhenti dari sampai kesedihan. Jangan berhenti dengan mengasihani diri sendiri. Ya. Saya masih punya mama dan saya masih punya papa, umur 80 tahun. Ya. Saya masih ajak mami saya selalu jalan-jalan, makan, apa, suka bercanda sama dia. Tapi kalaupun tidak ada anak-anak yang menemani kita, masih ada Tuhan. Kita masih bisa berteriak kepada Dia. Mami saya kalau kesepian suka teriak, haleluya, gitu. Saya sampai takut sih, oh lagi stres lagi apa tuh teriak gitu, haleluya. Lepas, karena dia tahu dia masih ada Tuhan. Seringkali anak, seringkali cucu mantu nggak ada di samping kita, ya, sekali-sekali datang mungkin. Mungkin kita merasa lonely, merasa kesepian. Bangkit dari mengasihani diri. Karena kita kan mau jadi terang, Bapak Ibu. Pak Oma mau jadi terang. Ya, kita harus menang dari kekalahan. Kita harus move on, kita harus unstoppable. Gak ada yang bisa nahan kita. Rasa sedih atau rasa sakit atau rasa apapun juga tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk menjadi terang. Untuk kita menjadi berkat buat banyak orang. Nah, yang tadi saya bilang hidup adalah suatu pertandingan, suatu pertarungan. Nah itu hal yang wajar. Dan Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bangkit. Seperti ini, kadang dalam kehidupan kita itu kita mungkin kepukul ya, mungkin ada memar-memar gitu loh. Ya, memar dalam hal klise ataupun mungkin dalam hal lain. Kita kadang-kadang kepentok aja udah memar kan. Udah biru. Karena nggak tahu kenapa jadi biru. Kemarin saya 3 bulan lalu saya ada rasa sakit di sini. 2 bulan rasa sakit, saya pikir cuma sakit otot sebelah di perut di bagian bawah. Saya pikir apa ini usus buntu, apa ini ginjal, atau prostat gitu ya. Saya bingung. Akhirnya saya ke dokter, saya ke internis, mitra, USG, bagus, ginjal bagus, usus bagus, prostat bagus. Saya tahu setelah itu, hanya Engkau Tuhan yang bisa menyembuhkan. Dikasih obat. Habis sebulan nggak sembuh. Tapi begitu saya doa, hilang dalam nama Tuhan Yesus, hilang udah sampai sekarang. Itu kemuliaan buat Tuhan. Jadi mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih ada. Ya kan, kadang kita memar, kadang kita kepukul, ya kan, jatuh atau apa. Tapi begini, pernah tahu kan pertandingan tinju? Kalau pertandingan tinju, orang kepukul, terus KO, jatuh, punya kesempatan hitungan berapa hitungan? 3, 10. Ya dong, kalau wasit kan hitung kan, kalau udah KO, kita KO nih, misalnya kita jatuh nih, dihitung 1, 2, 3, sampai 10. Itulah saatnya saudara dan saya bangkit.
itulah saatnya kita berusaha untuk bangkit. Ya. Kita berusaha untuk bangkit, berdiri, menembus kekalahan dan jadi pemenang. Sering saya lihat petinju yang udah KO, yang kalah, yang jatuh misalnya, dia bangkit, akhirnya dia jadi juara. Begitupun kita. Kita dikasih kekuatan oleh Tuhan Yesus untuk kita bisa lakukan itu. Sebelum hitungan ke-10, jangan menyerah. Karena firman Tuhan, orang yang jatuh berapa kali, 7 kali, Tuhan akan bangkitkan. Amin. Itu janji Tuhan buat kita. Kita tidak akan jatuh tergeletak. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih, bangkit. Pertandingan masih ada. Pertandingan kita masih harus kita jalani. Nah, ini juga cerita tentang Daud dan Goliat di Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Goliat datang dengan pedang, tombak dan lembing. Daud datang dengan nama Tuhan semesta alam. 46. Daud mengimani Tuhan menyerahkan musuhnya Goliat ke dalam tangannya. Daud cuma mengimani aja. 47. Daud berperang untuk kemuliaan Tuhan. Di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kamu. Tuhan menyerahkan, Tuhan berjanji menyerahkan Goliat ke tangan dia. Daud cuma apa? Enggak punya pedang. Daud cuma punya lembing, batu, katapel. Tapi setelah itu, setelah dia mengalahkan Goliat, itu waktu itu orang Israel tuh udah kecut dalam hati, udah kayaknya kalah, gak bisa bangkit dari kekalahan. Tapi ternyata begitu Daud lakukan itu dengan pertolongan Tuhan, begitu Goliat mati, penggal kepalanya, baru orang Israel bangkit dari kekalahannya dan maju menyerang orang Filistin. Orang Filistin lari, dikejar terus. Orang Israel bisa menang. Ya, itu. Yang kedua, bangkit dari rasa takut dan keraguan. Saya percaya, saya tahu banyak yang masih ragu. Bisa nggak ya jadi terang ya? Persoalan masih ada. Bisa nggak ya jadi terang ya? Orang menang aja belum dari doa-doa kita. Tuhan belum kabulkan. Matius 14 ayat 20. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini cerita mengenai waktu murid-murid Tuhan Yesus ya, disuruh untuk menyeberang di Danau Galilea. Tuhan Yesus masih ada di daratan. Ya. Dan setelah itu murid-murid Tuhan Yesus diombang-ambing oleh gelombang. Tuhan Yesus nggak ada di kapal itu. Ya, nanti sudah bisa baca di Matius 14. Tapi begitu ombak begitu dahsyatnya, Tuhan Yesus jalan di atas air. Tapi waktu murid-muridnya melihat ada orang yang berjalan di atas air, mereka bilang hantu. Mereka bilang hantu, mereka takut. Tuhan Yesus bilang begini kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya. Jadi buang rasa takut, buang rasa keraguan untuk masuk tahun 2024. Petrus bilang begini, Tuhan kalau Engkau memang Tuhan, suruh aku untuk berjalan di atas air. Tuhan bilang, datanglah. Petrus gak ragu. Begitupun harus dengan kita. Gak ragu karena kita akan menghampiri Tuhan. Karena kita punya Tuhan. Begitu ceritanya ada dong, begitu Petrus ragu dia langsung tenggelam. Jangan ragu. Rasa takut akan untuk masa depan, rasa takut untuk keamanan bangsa ini, ya kan? Kita suka mikirin dong, aduh siapa nih ini presidennya, ya kan? Nanti gimana nih? Rasa takut akan bangsa, rasa takut akan masa depan anak-anak kita. Kita hanya bisa berdoa dan lakukan yang terbaik. Selanjutnya serahkan pada Tuhan. Jangan ragu, kuncinya jangan ragu. Ya. Overthinking kadang-kadang kita berlebihan berpikir gitu loh. Ya. Firman Tuhan katakan berpikirlah hari demi hari. Ya. Jangan khawatir. Ya. Itu yang penting. Jangan terlalu banyak berpikiran yang over, yang berlebihan. Padahal kenyataannya nggak terjadi. Ya. Mulailah tahun ini dengan membangkitkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau yang masih setengah-setengah, kepercayaannya sama Tuhan bangkitkan full tank bikin.
Percaya aja. Percaya aja. Yang ketiga, bangkit dari hati yang tawar. Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya. Kecillah kekuatanmu. Tawar hati itu gimana sih? Tawar hati itu tidak semangat, tidak bergairah, tidak punya kemauan lagi. Coba kita cek nih diri kita, gini nggak? Tidak semangat, tidak bergairah, tidak punya kemauan lagi, hilang keberanian, kecewa, putus harapan, patah semangat, patah hati. Ya. Itu namanya tawar hati kita. Nah, apa yang membuat hati kita tawar? Kita belajar dari Paulus. Apa yang Paulus bilang di 2 Korintus 4 ayat 16 begini, Paulus bilang, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Paulus juga makin lama makin berumur, makin senior, usianya makin emas, sama. Tapi dia bilang ini, aku nggak mau tawar hati walaupun tubuh ini lahirnya ini semakin merosot. Begitu kan? Saya juga ngerasain umur 40, 50, ya berasa lah fisik kita pasti beda ya kan? 50, 60, 70 itu beda. Tapi iman kita nggak boleh tuh sama dengan keadaan fisik kita. Kalau fisik mungkin lagi turun, iman tuh harus tetap naik. Harus berlawanan iman kita. Ya. Iman saudara dan saya, kita semakin senior, ya, itu harus terus naik, makin naik, makin punya roh yang menyala-nyala, itu yang harus. Jadi kalau kita merosot dalam hal fisik pasti adalah terbatas dalam berpikir, terbatas dalam menerima tantangan. Ya kan, kita udah nggak mau lah kalau udah berumur gitu, udah senior, kita nggak mau lah pikir yang susah-susah lagi, nggak mau kan. Aduh, mama nggak mau pusing deh gitu, nggak mau yang urus gitu kan, nggak mau pusing. Itu dia, terbatas dalam hal kesehatan, terbatas dalam bekerja, ya, terbatas dalam kemampuan fisik. Itu dia. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak tawar hati? Arahkan matamu kembali kepada Tuhan Yesus. Seringkali kalau kita melihat fisik kita yang menurun, kita fokusnya ke situ aja. Balikin lagi mata kita, fokus pada Tuhan. Ya. Terus yang kedua, percaya kebaikan Tuhan itu buat kita selalu ada, akan terus ada. Tuhan akan terus sediakan buat kita. Ya. Mazmur 27 ayat 13, aku tidak akan tawar hati sesungguhnya, aku percaya bahwa aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nah, yang ketiga tadi, supaya kita nggak tawar hati, arahkan mata kita kepada Tuhan, percaya kebaikan Tuhan, bersyukur. Yang terakhir, don't stop praying. Jangan berhenti untuk berdoa. Ya, jangan berhenti untuk berdoa. Nah, back to slide. Bangkit dari roh yang padam menjadi roh yang berkobar-kobar kepada Tuhan Yesus. Amsal 17 ayat 22 yang tadi saya bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan. Semangat yang patah, bangkit dari semangat yang patah. Next slide. Oh sorry, back dulu tadi satu lagi terakhir. Bangkit dari semangat, ya, bangkit dari semangat yang patah, hampir samalah sama hati yang tawar. Ya, bangkit. Next slide. Shine. Sekarang, tadi udah bangkit, sekarang kita jadi terang. Jadi teranglah, sebab terangmu datang. Tuhan bukan aja ingin kita supaya bangkit, tapi juga jadi berterang, jadi bersinar, menerangi orang di sekeliling kita. Bagaimana sih caranya jadi terang? Apa sih maksudnya jadi terang? Ya. Siapa terang itu sebenarnya? Kita atau Tuhan? Apa sih terang itu? Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Jadi Tuhan Yesus, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Jadi sebelum ada Tuhan Yesus dalam diri kita, kita tuh dalam kegelapan. Tapi setelah Tuhan Yesus ada di dalam kita, kita menerima Tuhan Yesus, jadi Tuhan ada di dalam kita, Tuhan bersinar melalui kita. Begitu. Jadi prosesnya tuh begitu. Jadi Tuhan kan bilang, akulah terang dunia. Jadi kalau tanpa Tuhan ada di dalam kita, kita gak bisa jadi terang, saudara. Sampai kapan juga gelap. Mukanya juga kelihatan. Pancarannya juga kelihatan gitu loh. Orang yang di dalam Tuhan sama orang yang gak di dalam Tuhan. Iya kan? Suka lah pasti kita sering lihat lah orang-orang yang ini orang stres banget gitu loh. Dalam kegelapan. Tapi di sini mukanya semua bersinar terang. Amin. Ya. Semua. Oh dia. Jadi bagaimana kita bisa menjadi terang? Jadi kita tahu kita bukan sumber terang. Ya, Tuhan Yesus yang sumber terang. Jadinya ya kita harus ada Tuhan Yesus selalu dalam hati kita. Jadi barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi supaya kita bisa menjadi terang, nomor satu, tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan berjalan dalam terang. Ya. Tinggal dalam Tuhan, maka kita akan berjalan dalam terang, nomor satu. Ya. Yang kedua, berjalanlah sesuai dengan tuntunannya. Tuntunannya, dengan firman-Nya. Apa yang Tuhan mau, kita jalan ke situ. Apa yang Tuhan gak mau, jangan jalan ke situ. Ya. Apa yang mau kita lakukan, tanya Tuhan tahun 2024. Banyak pasti hamba Tuhan yang udah bilang, kalau kita mau ngapa-ngapain, mau lakukan sesuatu, mau berbuat sesuatu, tanya Tuhan. Ya. Mazmur 119 ayat 105 firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi terus baca firman Tuhan. Saya percaya nih, ibu bapak opa-oma di tempat ini mengenal firman Tuhan rajin, ya rajin baca firman, imani dan bertindaklah sesuai dengan apa yang kita imani. Nah, terang itu adalah sebuah hubungan, Bapak Ibu. Hubungan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu dekat, kita tuh semakin terang. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan tuh semakin jauh, semakin gak baca firman, semakin gak doa, redup terang kita. Orang bisa lihat terang kita jadi redup. Kita nggak jadi berkat buat orang sekeliling kita. Jangan pikir berkat menjadi berkat itu kita bisa ngasih berkat cien gitu, no. Dengan senyum aja nih ibu-ibu, dengan senyum aja kita bisa memberkati orang, amin. Iya, itu modal dasar tuh, senyum. Gak perlu modal, ya. Doakan dia, itu udah memberkati. Jadi hubungan, terang itu merupakan hubungan antara kita dengan Tuhan. Ya. Tetaplah beribadah, rajin beribadah, karena Tuhan akan membakar roh kita di tempat kita beribadah. Ya. Jadi bukan apa yang kita mau, bukan apa yang kita lihat di mata kita baik, tapi biarlah apa yang benar di mata Tuhan, itu yang kita kerjakan. Ya. Yang baik itu belum tentu benar, tapi yang benar di mata Tuhan pasti itu yang terbaik buat Bapak dan Ibu, buat saya semua. Haleluya. Saya tutup dengan ini. Kita imani apa yang saya ucapkan untuk masuk tahun 2024. Taruh dalam lubuk hati kita, ya. Tangkap dan percaya bahwa ini akan terjadi. Ya, jadi setiap kali saya taruh statement kita, amin. Ya. Kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Amin. Tahun 2024 adalah tahun di mana kita bukan saja mendengar janji Tuhan, tapi kita juga mengalami janji Tuhan, menghidupi janji Tuhan untuk keluarga, anak, mantu, cucu kita semua. Amin. 2024 akan menjadi tahun yang gilang gemilang. Amin. Terangmu akan bercahaya menyinari keluargamu dan orang di sekitar kita. Amin. Indonesia damai, penuh kemuliaan Tuhan.
Puji terus dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati doa saya untuk kita semua di tempat ini. Haleluya. Yuk, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Inilah perjamuan kudus yang pertama di kebaktian ibadah UMAS. Saya percaya berkat Tuhan akan mengalir luar biasa pagi hari ini buat kita semua. Mujizat akan terjadi di tempat ini, kesembuhan akan terjadi di tempat ini, kelepasan, hati yang tawar akan dibangkitkan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita panggil nama Yesus. Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi dipanggil Yesus. Kau yang menghibur kami Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan buat kami, Kau yang sembuhkan kami. Bagiku Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Haleluya. Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Biar kami kembali mengingat ke segala kebaikan-Mu di tahun 2023 dan membuat kami menjadi pemenang Tuhan. Kami tahu sekarang, kami yakin, kami tidak ragu bahwa kami adalah pemenang. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami masuk tahun 2024 ini Tuhan, kami bangkit untuk menjadi terang-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya, kami tahu Tuhan, kami diingatkan bahwa terang itu adalah hubungan kami dengan Tuhan, dengan Engkau Tuhan Yesus, sehingga kami bisa menjadi terang dan bahkan lebih terang lagi. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami diingatkan lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak boleh tawar hati kami dalam kami beribadah sebagai jemaat, dalam kami melayani-Mu Tuhan Yesus. Kami gak mau biasa-biasa saja Tuhan, tapi kami mau yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami mau breakthrough Tuhan, kami mau unstoppable, tidak ada yang bisa menghentikan kami Tuhan. Kami mau move on Tuhan Yesus. Mungkin persoalan masih begitu banyak, mungkin pergumulan masih ada Tuhan, mungkin sakit masih ada Tuhan Yesus, tapi itu tidak pernah akan memberhentikan kami Tuhan Yesus. Untuk kami terus maju, untuk kami terus menjadi terang Tuhan Yesus. Bapak, biarlah roti dan anggur
yang akan kami makan dan minum ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami Tuhan Yesus, menjadi mujizat-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami anak-anak-Mu Tuhan, tahirkan kami anak-anak-Mu Tuhan, ampuni segala kesalahan kami Tuhan, ampuni Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami akan makan dan minum tubuh dan darah dengan cara yang benar dan diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Mari kita arahkan hati kita dan pikiran kita pada Tuhan Yesus, supaya kita lebih mengasihi Dia. Kita ingat segala pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga darahnya tercurah, dagingnya tercabik-cabik untuk kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita akan cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Kau sudah menyembuhkan kami Tuhan Yesus. Kau sudah mengobarkan hati kami kembali Tuhan. Hati yang tawar Kau bangkitkan Tuhan Yesus. Yang tidak bergairah Kau berikan gairah yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya semua kami di tempat ini akan menjadi terang-Mu. Akan menjadi terang, semakin terang Tuhan. Sehingga kami menjadi berkat buat banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tantangan pergumulan Tuhan, jawaban doa yang mungkin kami masih gumuli Tuhan, mungkin kami masih lalui itu semua Tuhan Yesus. Tapi kami percaya tidak ada yang bisa
memberhentikan kami Tuhan Yesus. Kami akan terus move on Tuhan Yesus. Kami akan terus percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Kami akan terus bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih Bapa. Berkati para jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati, berikan selalu sukacita, berikan selalu damai sejahtera, umur yang panjang Tuhan Yesus, kesehatan yang sempurna Tuhan Yesus, kesembuhan boleh terjadi Tuhan. Terima kasih keluarga-keluarga di tempat ini dengan anak, cucu, mantu Tuhan Yesus, ada damai sejahtera dan sukacita melingkupi keluarga dan keluarga tempat ini. Berkati seluruh pengerja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Bu Hana Tuhan Yesus dan seluruh wakil-wakilnya Tuhan, bekerja di tempat ini Tuhan, yang begitu punya hati yang luar biasa untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berkati para pengerja di tempat ini berlimpah-limpah. Kau berkati anak cucu mantu mereka Tuhan Yesus. Kau akan menjamin masa depan keluarga demi keluarga di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu di tempat ini. Selain mimbar Tuhan, worship leader, singer, pemain musik, semua kami ambil bagian Tuhan dalam kebaktian ini Tuhan Yesus. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau tidak pernah berhutang. Kau akan memberikan kami berkat-Mu berlimpah-limpah-limpah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami sambut berkat-Mu di tahun 2024. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk. Kita diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus yang luar biasa. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Kita percaya apa yang kita tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya berkat Tuhan selalu baru di tahun 2024 ini Tuhan. Kami akan menabur yang terbaik, kami mau berikan kepada-Mu Tuhan. Dan kami sangat percaya apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati setiap taburan kami. Yang siap menabur boleh sama-sama katakan amin. Persembahan boleh dijalankan. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku. Kita bersyukur kita boleh mengakhiri ibadah pagi ini. Masih ada yang mau tinggal di sini? Atau udah mau pulang? Kalau Pak Randy harus pulang ya. Kita bersyukur, kita mau bangkit berdiri sebelum terima doa berkat. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Oma-oma yang dikasih Tuhan. Kalau ada yang capek boleh duduk ya. Sebentar kita mau doa dulu ya. Oh ya Allah, wasikata ya Allah. Maha besar Allah Bapa yang dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Untuk oma, opa, para lansia di tempat ini Tuhan, dengan keadaan sehat Tuhan. Tuhan sudah mendengarkan
tuntunan pimpinanmu Tuhan, Roh Kudus yang memimpin hamba-Mu, yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya kami selalu menjadi terang Tuhan. Biarlah kami semua para oma-opa menjadi terang Tuhan di tengah-tengah anak-anak cucu semua keluarga besar kami Tuhan, sehingga kami tidak akan sia-sia kehidupan kami ini ya Bapa. Kamu mau menjadi terang Tuhan. Biarlah oma dan opa tetap setia, tetap menyembah Tuhan, tetap berdoa untuk anak-anak cucu-cucunya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan setiap oma opa, para lansia Tuhan, umas di GPI Tampak Siring ini ya Bapa. Kami serahkan kepadamu Tuhan, sehingga oma opa ini menjadi berkat di dalam kehidupannya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau memberikan iman yang kuat Tuhan setiap para oma dan opa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu ini Tuhan dengan keluarga besarnya Tuhan, Engkau berikan kesehatan, dijauhkan segala hal-hal yang tidak kami inginkan, segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Karena melayani Engkau Tuhan tidak akan sia-sia Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, hamba-Mu Pak Randy Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Kiki Haryadira yang satu di tempat ini. Tuhan, Tuhan Yesus, mohon tuntunan-Mu Tuhan, mohon tuntunan-Mu Roh Kudus. Setiap keluarga besarnya Ibu Mervin, anak cucunya, Tuhan yang Kau tetap bungkus dengan darah Yesus. Sehat Tuhan, dimanapun berada hamba-Mu melayani pekerjaan Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan menjadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Hana yang sebagai ketua kami, yaitu di Umas Serayan 1D ini Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu Ibu Hana dengan suami dan anaknya, keluarga besarnya, dalam perlindungan-Mu yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu terus Tuhan, dengan kekuatan yang daripada-Mu, dengan roh sukacita senantiasa menyertai hamba-Mu Bapa. Tolong Tuhan, bagi teman-teman kami semua para pengerja umas di tempat ini, Tuhan, kami mengucap syukur, kami semua dalam keadaan yang sehat Tuhan. Oh Tuhan, kami senantiasa boleh bergandengan tangan untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang menuntun pujian penyembahan, baik itu WR, singer, pemusik Tuhan. Oh Tuhan, multimedia Tuhan. Tuhan, tidak akan sia-sia Tuhan melayani Engkau. Engkau cukupkan segala keperluannya. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Engkau pakai kami semua Tuhan untuk menjadi terang Tuhan. Haleluya. Untuk menjadi pendoa-pendoa-Mu Bapa, selalu
Kami percaya Tuhan, para oma dan opa menjadi pendoa bagi bangsa dan negara ini ya Bapa. Di mana sebentar akan mengadakan pemilu Tuhan, yaitu pilihan presiden. Bapa, kami percaya dengan doa-doa kami semua, Engkau memberikan yang terbaik Tuhan. Engkau memberikan pimpinan negara ini yang terbaik Tuhan, yang sungguh berasal daripadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji, pujilah namamu. Biarlah kami semua akan pulang, tuntun kami semua Tuhan. Di rumah kami masing-masing tidak ada Tuhan penghalang apapun. Semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan Engkau selalu menjaga hati setiap kami Bapa. Engkau selalu menjaga hati setiap kami, dan kami selalu ada pengurapan yang baru Tuhan, haleluya, untuk lebih menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, dan kami semua akan pulang meninggalkan tempat ini. Biar kami mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripadamu melalui hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita, kita arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, berkat, kesembuhan, mujizat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Penghiburan, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Happy Monday and God bless you all.